Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahi aliyyun azim. Bapak Ibu sidang jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena atas hidayahnya Allah kembali memilih kita hamba-hambanya yang diberikan hidayah untuk kembali melakukan suatu ibadah subuh secara berjamaah. Karena Bapak Ibu perlu kita pahami, ibadah jamaah yang paling afdal adalah ibadah jamaah subuh. Kenapa? Karena ibadah jamaah subuh itu ada 2 rakaat sebelum subuh. Afdalu minad dunya wa ma fihi. Itu lebih mulia dunia beserta isinya, yaitu salat sunnah subuh kita. Nah, mudah-mudahan kita semua yang ada di masjid ini Allah selalu memberikan istiqomah kepada hati kita semua untuk selalu menjalankan kemuliaan yang namanya berjamaah subuh. Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan, dirahmati Allah. Pernah suatu waktu pada masa hidup Rasulullah, itu tukang azannya Nabi yang namanya Bilal bin Rabah. Jadi itu Bapak Ibu, orang tua kita yang sudah pernah haji dan umrah, itu di Masjid Nabawi, di Masjid Madinah. Kalau kita di dalamnya Masjid Madinah, di bawahnya Kuba, disitulah kamarnya Rasulullah. Nah, pada waktu Rasulullah sudah keluar dari kamarnya, itu tukang azannya Nabi namanya Bilal bin Rabah itu sudah mau kamar. Jadi kalau Nabi sudah keluar dari kamarnya, itu tukang azannya Nabi Bilal bin Rabah itu sudah mau kamar. Tapi langsung Rasulullah mendekati tukang azannya Nabi, "Wahai sahabatku Bilal, jangan dulu qamat. Karena masih ada salah satu jamaah yang di luar itu, sementara ambil air wudhu. Tunggu ke itu, karena dia itu adalah salah satu penghuninya surga." Jadi sepintas para sahabat yang ada di sekeliling Nabi dalam riwayat itu pada heran. Pada heran semua. Apa herannya? Dia herani salah satu jamaah itu, kenapa Rasulullah langsung mengatakan dia itu salah satu penghuninya surga. Subhanallah. Nah, kira-kira jamaah yang dimulakan Allah, apa kemuliaan jamaah ini tadi sehingga Rasulullah mengatakan dia itu salah satu penghuninya surga. Sampai-sampai Nabi menginstruksikan kepada Bilal, tunggu dulu, jangan dulu kamar. Jadi ini Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalankan perintah Allah salat 5 waktu kita Bapak Ibu, ada 3 atau ada 4 jabatan di masjid kita itu yang sangat berjasa dalam hidup kita sebenarnya. Yang terkadang ada jamaah tidak menyadarinya. Apa jabatan di dalam masjid itu yang sangat berjasa dalam kehidupan kita dalam melaksanakan perintah Allah? Yang pertama, jabatan imam. Yang kedua, jabatan azan muazzin. Yang ketiga, jabatan khatib yang selalu ceramai kita. Yang keempat, jabatan ketua pengurus masjid. Inilah 4 jabatan Bapak Ibu sebenarnya harus kita jaga dengan baik. Karena dia termasuk makhluk-makhluk langka. Kenapa saya katakan makhluk langka Bapak Ibu? Karena 4 jabatan ini
Kalau dia kosong, tidak ada mau mendudukinya. Tidak ada yang mau menggantinya. Bahkan saya perhatikan Pak, kalau di kampung, karena saya ini orang Polda Pak, Polda daerah. Saya dari kampung Pak. Itu biasa di kampung, ada imam kampung tak itu, tiap Jumat biasa mengundurkan dirinya jadi imam, tidak ada juga mau ganti. Karena jabatan 4 ini itu termasuk jabatan langka. Beda kalau jabatan pemerintahan Pak. Kalau jabatan pemerintahan belum kosong sudah korek-korek. Jangankan jabatan kepala dinas, kepala bidang, jabatan RT RW saja sekarang Pak, perebutkan orang. Tapi kalau 4 jabatan ini Pak, kalau kosong tidak ada mau ganti. Coba di jabatan imam tadi. Kalau tidak ada imam tak ada, kira-kira mau ganti? Tidak ada Pak. Makanya saya bilang 4 jabatan ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah harus kita rawat dengan baik. Perhatikan. Begitu juga tukang asanta, karena itulah panggil sehingga kita mampu mendapatkan kemuliaan yang namanya berjamaah. Cuma Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada itu aturan-aturan agama, terutama ya tukang azan. Dari tadi Rasulullah memberi instruksi kepada Bilal, itu memberikan petunjuk bahwa idealnya sebenarnya itu bagusnya tukang azan itu kalau orang azan jangan terburu-buru. Kadang itu orang azan Pak tidak pakai spasi, apalagi kamat karena itu saya dengar Pak, orang kamat dan azan baru-baru kura azan, ini langsung kamat. Apalagi kalau di sekeliling kita itu orang kantoran, orang sibuk kok. Tidak ada orang temannya, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu kali nafas. Sehingga ini jamaah jadi tontonan luar biasa Pak. Dan biasa mungkin kita mengalaminya. Kalau ada tukang azan, tapi tukang azan tadi sini alhamdulillah, saya dengar tadi luar biasa Pak. Kamatnya juga luar biasa. Kena tong itu orang Pak, kalau azan kidang kamat pakai spasi, tenang ki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tarik nafas, lanjut lagi. Begitu juga kalau kamat ki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kamu Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu. Akhirnya jadi tontonan. Apa tontonannya Pak? Saya biasa perhatikan jamaah. Ada orang di tengah jalan napasan, lengan bajunya satu. Karena terburu-buru ki. Bahkan ada yang pernah saksikan Pak, salah sandal ki. Lain kiri, lain tongi kanan. Karena siapa itu? Tukang kamatnya, dia tukang asannya Pak, buru-buru. Makanya itu sekarang Pak, karena kecanggihan teknologi, anak jam digital. Saya lihat tadi waktu digital tadi sini ustaznya Imam, 10 menit luar biasa. Dan itu pun sesuai kondisi jamaah kita. Kalau di sekelilingnya kita Pak, orang sibuk, orang kantoran, baru tukang nasanya tidak pakai spasi, jangan makin. Ada Tommy kapan meduk kalau jatuh, lari ki, tak pose-pose, Allah, kira-kira husuk ki Pak. Belum pidi ingat itu, kututup pintu atau tidak. Jadi bukan berarti Pak, orang yang azan kamat itu kalau cepat tidak sah. Cuma baiknya, afdalnya pakai spasi. Dan itu tadi sinyal Rasulullah. Hai Bilal, tunggu dulu. Ini pada masa Rasulullah, apalagi sekarang jamaah yang dimuliakan Allah. Nah lanjut riwayat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Setelah rampung sholat jamaahnya Rasulullah di Masjid Nabawi, ada salah satu sahabat Nabi penasaran Pak. Penasaran kepada salah satu jamaah tadi. Kira-kira apa amalannya ini jamaah? Sehingga Rasulullah mengatakan, jangan ke dulu kamar. Tunggu itu penghuni surga. Subhanallah. Setelah rampung sholatnya Pak, salah satu sahabat ini dekati jamaah ini. Wahai saudaraku, wahai ahi, bisakah saya bertamu di rumah tak? Apa jawaban jamaah ini? Subhanallah. Siapa yang tidak gembira, siapa yang tidak bahagia kalau didatangi salah satu sahabat Rasulullah? Coba Pak. Ini begitu hebatnya orang-orang dulu Pak.
Itu orang dulu luar biasa, Pak. Kalau persoalan tamu, betul-betul nak ajarkan itu fal yukrim daifahu. Muliakan tamumu. Itu orang tua dulu, Pak. Saya masih ingat. Orang tua di kampung. Saya suka itu, Pak. Subuh-subuh orang tua di kampung. Karena orang tua di kampung itu kan kita ini rata-rata dari kampung, Pak. Itu orang tua kita di kampung hebat, Pak. Tua-tua Rilota, Pak, hebat. Saya kenapa kata orang tua dulu kita hebat, Pak? Itu hebatnya orang tua dulu kita, Pak. Orang tua dulu kita itu tidak ada tinggi sekolahnya, Pak. Paling tinggi sekolahnya SD, tapi dia bukan orang bodoh. Itu orang tua dulu kita, Pak. Tidak ada profesor, tapi dia mampu melahirkan ratusan profesor. Itu orang tua dulu kita, Pak. Tidak banyak doanya, tidak banyak gajinya, kurang pusingnya. Sehingga mampu melahirkan prinsip banyak anak, banyak rezeki. Itu orang tua dulu kita, Pak. Nah, kira-kira kalau kita tarik benang merahnya sekarang, Pak, masih bisa gitu. Banyak anak, banyak rezeki. Sekarang, Pak, banyak anak, banyak pusing. Kenapa banyak anak, banyak pusing? Lihat mikir anak sekarang, Pak. Mana ada anak-anak kalau mau tas satu HP-nya, tak dua, Pi. Satu HP halo, satu HP kota. Jadi kalau 5 anak, Pak, 10 HP. Jadi berapa biaya? Mana orang tua kutu? Sang yogi sondroni taina temena. Tapi orang tua dulu kita, Pak, subhanallah, tidak ada pusingnya. Bahkan kita semua ini bisa sukses. Bisa berfoto, bisa berjejer foto-foto sarjananya. Coba mikir ke pulang kampung, Pak. Lihat itu orang tua dulu kita. Dia tidak tinggi jabatannya, Pak. Hanya Pak Darat juga sih, Pak Galuh. Tapi itu foto sarjananya anaknya, Pak. Tempel berjejer itu di rumahnya. Kenapa? Karena ada berkah. Berkah di segi pekerjaannya, berkah di segi doanya. Kita sekarang, Pak, jauh daripada itu. Bahkan anak-anak sekarang kalau diingatkan nih sama orang tuanya, nah, kalau mau pergi ingat ki Allah, baca-baca doa ki. Dulu gitu, Bapak. Sekarang modern nih, lari tak butuh kakinya, jatuh baru rasa. Ini yang mulai hilang jamaah yang dimulakan Allah. Makanya saya selalu katakan, Pak, dimanapun saya berdiri, saya selalu sanjung itu tua Toriolota. Orang tua dulu saya sanjung luar biasa. Karena saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu itu karena orang tua dulu saya. Doanya yang luar biasa. Doanya, Pak. Jadi jangan pandangin doanya orang tua kita, Pak. Jangan. Walaupun ada sekarang pendapat tidak perlu doa dan seterusnya. Di mana kalau tidak berdoa, Pak? Dianggap sombong oleh Allah. Berdoa kok saja belum tentu dikasih. Apa kalau tidak berdoa? Sombong. Ini yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita. Akhirnya apa yang terjadi, Bapak Ibu yang dimulakan Allah? Ini salah satu sahabat Nabi. Dia minta untuk bermalam 3 malam. Ternyata ini Bapak Guru, Pak, pelajaran bagi kita juga. Kita semua ini dalam kehidupan kita bertetangga. Ajaran agama kita, Pak, kalau mau pergi bertamu, walaupun yang kita datangi itu rumahnya keluarga, jangan tong yang pergi bertamu kayak mau tinggal di rumahnya orang. Ajaran agama paling tinggi mesti 3 hari 3 malam. Biar itu sepupumu apa mau tinggal 1 bulan 1 tahun di sana, iseng ya lemu. Kadang itu orang, Pak, bertamu bukan bertamu, mau ambil kesempatan dalam kesempitan. Ini hebatnya ajaran agama Pak, sampai bertamu bermalam pun atur. 3 malam mau. Akhirnya nih sahabat Nabi, wahai saudaraku, izinkan saya bermalam di rumahmu, bertamu di rumahmu 3 hari 3 malam mau. Coba, Pak. Jadi nanti besok atau lusa pulang kampung kita, kalau mau kita bertamu di rumah keluarga, jangan kita terlalu lama. Ada tong itu orang bertamu, Pak, rinduku cikaling, mondro sebulan. Ingat tong itu kok si baik kalau ada ekonominya, mampu ekonominya. Kalau tidak ada ekonominya, pala busuk. Hebatnya itu acara agama, Pak. Sekecil itu pun dia atur. Cuma kita ini yang tidak mau paham agama, Pak. Coba, Pak, di mana kita temukan agama seperti itu? Bertamu, bermalam saja diatur. Akhirnya Bapak Ibu yang dimulakan Allah, kita persingkat riwayat ini. Malam pertama, sahabat Rasulullah ini dia selidiki kehidupannya ini jamaah. Karena dia penasaran, Pak. Kalau Rasulullah mengatakan dia penghuni surga, insya Allah, dah halal jannah. Dia akan masuk surga. Nah, apa kemuliaannya? Apa ibadahnya?
Apakah dia rajin bersedekah ratusan juta? Ternyata Pak, malam pertama saya selidiki, tidak ada tonji Pak. Amalan-amalannya tidak ada, dia juga tidak sujud terus, tidak. Dia juga jalani kehidupannya seperti biasa kita di Jalan Anceh Dongoyo ini. Pagi pergi mencari rezekinya Allah dengan berbagai macam kita punya pekerjaan. Kalau dia sempat berjamaah, dia pergi di masjid. Kalau tidak, ya di keluarganya. Seperti biasa. Lewat satu malam itu, ini sahabat Rasulullah semakin heran nih Pak, penasaran. Tidak mungkin Rasulullah berani mengatakan ini dahalat jannah, penghuni surga ini kalau tidak ada kemuliaannya. Malam kedua Pak, sama Ji. Nah intip-intip kalau tengah malam, tidak tahu. Dia salat tahajud sama aja seperti kita Pak. Sesuai kemampuannya. Tidak ada Pak istimewa. Penasaran lagi. Malam ketiga, penasaran lagi Pak. Sampai 3 malam janjinya tidak ada dan dapat. Kayak ini sahabat Nabi tidak mau juga pulang kalau dia tidak tahu apa kemuliaannya ini orang. Sampai mau pamit Pak. Mau pamit. Ini sahabat Rasulullah. Wahai saudaraku, saya terus terang sebenarnya. Saya bertamu di rumah tak. Tidak ada maksud lain, cuma saya mau lihat apa ibadat sehingga Rasulullah mengatakan tadi di masjidnya, kau adalah salah satu penghuninya surga. Apa jawabannya jamaah ini tadi? Wahai sahabat Rasulullah, engkau sudah 3 hari 3 malam bersamaku, melihat itu aktivitasku siang dan malam. Itulah kegiatanku. Tambah penasaran ini sahabat Rasulullah. Apa kira-kira? Mudah-mudahan Pak, sebelum saya ungkapkan, kita semua yang ada di masjid ini, kita memiliki 3 ini. Walaupun Rasulullah, kita tidak bertemu, tapi yakin dan percaya, kita akan masuk salah satu penghuninya surga. Yang mana Bapak Ibu yang dimulakan Allah? Mau berpisah Pak, mau tinggalkan. Tapi sahabat Rasulullah mengatakan, wahai saudaraku, saya tidak tinggalkan ini rumahmu kalau kau tidak sampaikan apa amalanmu. Lalu ini jamaah tadi mengatakan, wahai sahabat Rasulullah, demi Allah, kita saksikan itu kehidupanku sehari-hari begitu. Kujalani pekerjaanku, kujalani perintah Allah, tapi seumur-umurku, kalau Rasulullah mengatakan saya ini ada penghuninya surga, hanya 3 di dalam kehidupanku, saya selalu pertahankan betul. Apa itu Bapak Ibu? Yang pertama, sahabat Rasulullah, saya itu tua itu, sahabat Rasulullah, seumur-umurku saya tidak pernah ambil pusing orang. Saya tidak pernah ambil pusing kehidupannya orang. Saya tidak pernah ambil pusing kehidupannya tetanggaku, satu pekerjaanku, tidak pernah. Apalagi namanya ada sekecil iri dan dengki sama kehidupannya tetanggaku, tidak pernah. Itu kelebihannya Pak. Kira-kira Pak, sudah mampukah kita seperti ini? Yang banyak itu sekarang Pak, nah mana urusannya orang. Tetangganya beli mobil baru, nah garuk lagi kepalanya. Di mana saya ambil doe? Apa ngurus semua orang? Dirimu sendiri mau urus. Yang banyak kan begitu orang Pak. Sehingga melahirkan istilah ustaz, tetangganya naik rezekinya, dia yang naik tensinya. Kenapa? Karena ini Pak, hati rusak, iri, dengki. Melahirkan istilah SMS, susah melihat orang senang. Nah kalau masih ada dalam hati kita seperti itu Pak, pada selamat. Masih jauh kita dari surga. Tunggu antrian kita di belakang baru masuk. Nah ini tadi jamaah Pak, tidak ada katanya begitu. Seumur-umurku saya tidak pusingi tetanggaku. Mau naik rezekinya kah, mau beli mobil baru kah, mau nambah lagi rumahnya, mau nambah istrinya, tidak pusingi. Urus diriku sendiri. Nah ini yang berat sekarang Pak. Nah sekarang bukankah ini apalagi kalau kalau perumahan ki Pak, jangan nih Pak. Tak 2 meter baku hadapan ki di sini, enak mas sedeng. Nah cini ngaseng itu. Nah dapat Tommy istri tidak mau bersyukur, papi itu tahu televisi baru sih. Lebarnya televisinya hampir 1 meter. Kenapa kau tidak beli? Bisa papi. Itu papi nak ganti saja mobilnya, bersih model baru. Tak tahu di mana bedoi papi. Susah kita.
Nah inilah yang dikatakan oleh guru ta almarhum Pak Sanusi Bacok. Sekarang banyak orang itu terlalu panjang waktunya kalau mau cerita kejelekannya orang. Terlalu panjang waktunya kalau mau cerita orang, tapi dirinya sama sekali tidak punya waktu. Ini bahaya, Pak. Kalau ini bahaya, penyakit ini, Pak, memiliki kita. Yakin dan percaya, Pak, kita itu orang paling menderita seumur hidup. Kenapa menderita seumur hidup, Pak? Bayangkan, kalau orang bahagia, kita yang menderita. Coba, Pak. Makanya itu penyakit hati sekali-kali bahaya, Pak. Makanya itu Rasulullah mengatakan, laisa minni sulhisat. Bukanlah kelompokku, bukanlah golonganku yang ada iri hati dalam hatinya. Nah inilah Ramadan mengajari kita, Pak. Nah bersihkan hati kita. Karena itulah sebabnya kenapa orang-orang tua dulu kita itu hebat, Pak. Karena ini hatinya bersih. Saya sudah banyak temukan, Pak, di masjid. Kalau saya pergi ceramah, ada orang tua kita yang umurnya 70 tahun, 80 tahun. Saya tanya, Pak, apa rahasianya na panjang umur? Tak sia-sia, masih kuat pergi ke masjid, tidak ada ya. Tidak mungkin kakek, tidak ada. Tidak pernah kak sunti-sunti namanya vitamin seperti artis, tidak pernah. Tidak aku tahu itu namanya sunti-sunti vitamin, obat-obat kuat, tidak ada. Apa aja paling kakek, tidak ada. Satu aja. Saya tidak pusingi orang. Ternyata betul, Pak. Jadi kalau mau panjang umur, sehat kuat, jangan pusingi orang, Pak. Jangan. Karena banyak mentong orang begitu rempon sekali, Pak. Wih, mau cerita orang saya sampai ceritanya itu bawa di masjid. Takbir memang Allahu Akbar. Mau tahu itu tetangga atasan atau kenapa begitu. Ini yang banyak sekarang, Pak. Makanya kita kenapa Indonesia banyak penampilannya bagus, pakaiannya mantap, berdasi, tapi ininya rusak, mentahnya. Makanya kasihan. Guru-guru kita mendidik karakter-karakter tapi tidak bisa. Kenapa? Karena mak batu yatimna. Sakit ke? Coba. Nah biarpun orang tidak sehat, biarpun orang tidak gagah, tidak cantik, tapi kalau hatinya, subhanallah. Itulah yang dikatakan orang tua dulu kita. Mati muah watak kale, temati rampe-rampe. Artinya apa? Jasad bisa meninggal, tapi sebutan kita tidak pernah akan ada habisnya. Kenapa? Karena hati kita baik. Nah inilah yang dimiliki kita di jamaah. Jadi pantas Rasulullah mengatakan, dia itu calon penghuninya surga. Saya kira, Pak, mari kita bertanya diri kita, sudah mampukah seperti itu? Jangan sampai pulang kita dipusingi semua tetangga, mau beli apa untuk urusan. Syukur kalau tetangga beli mobil baru, tidak jauh mungkin pinjam. Ya nggak ada orang pas sekarang beli ganti mobil tetangganya, nah tambah sem polisi tidur. Na'udzubillah. Memang, Pak. Kemudian yang kedua, kita percepat, Pak. Karena kita semua ingin pergi mencari rezekinya Allah, sama dengan saya. Yang kedua, Pak, kelebihannya orang tua ini, sahabat Rasulullah. Seumur-umurku, seingat-ingatku, saya itu tidak pernah menyakiti hatinya tetanggaku. Hatinya saudara-saudaraku, hatinya satu pekerjaanku dapat. Karena saya ambil ukuran diriku. Kalau saya cubit kulitku nah sakit, berarti sakit tonji itu tetanggaku kalau saya cubit kulit. Nah, pertanyaan sekarang, Pak, mampukah kita seperti itu? Karena itu memang orang, Pak, itu lidahnya lebih sadis, lebih pedis daripada pedang. Ada orang begitu, Pak. Banyak terjadi di perumahan-perumahan, Pak. Bayangkan, di perumahan sudah 10 tahun baku tetangga, Pak. Dia jual rumahnya orang tiba-tiba. Kenapa? Karena lisannya itu suka menyakiti hatinya orang. Ini yang banyak sekarang, Pak. Hati-hati. Salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan seseorang itu tergantung dari lidah. Inilah Ramadan digodok kita, Pak. Diajari kita jangan sembarang kekanak-kanak. Jangan sembarang kapau-pau yang suka menyakiti hatinya orang. Kadang mentom begitu orang, Pak, kuliah. Iya mentom pana. Nah suka ngomong kalau tidak nasakiti, bully tetangganya. Alhamdulillah misalnya. Kadang mentom orang begitu, Pak. Saya tidak tahu tanahnya terbuat dari mana. Siapa tahu tanah sengketa dulu udah bilang orang. Ini jamaah, Pak, dia tidak pernah.
Bahkan kata-katanya lembut sesuai dengan anjuran agama kita. Kalau kita bertetangga itu perbaiki kata-kata, tak muliakan tetangga. Coba. Sekarang Pak, harus kita tahu. Tidak ada keluarga terdekat tak itu kecuali tetangga. Saya kira Pak, kita semua ini mungkin orang-orang luar ki semua. Sama di daerah saya Pak, di Tamangapa sana tinggal. Rata-rata di sana Pak, jarang penduduk asli. Rata-rata orang dari luar masuk di situ. Batu mana, Batu Rate, Batu Riase, dan seterusnya. Nah, tidak ada keluarga terdekat Pak, kecuali tetangga. Coba Pak, bandingkan. Walaupun ada sepupu keturunan tak tinggal di provinsi lain, tapi kira-kira kalau malah sakit, siapa yang datang intip? Siapa yang datang? Kenapa kintu main? Karena perempuannya. Coba kalau tengah malam Pak, sakit perut ada sepupu tadi Jeneponto. Hai Cikaling, hari ini kerong apa? Ada garin duduk perut sakit sekali perutku, datang ki dulu siapa tahu. Tidak bisa maka kita lihat, tidak ada PT amuku baru bisa datang, mati ki baru datang. Tapi siapa yang datang intip? Siapa yang datang lihat? Siapa yang datang tanya ki? Tetangga kiri kanan tak depan belakang. Makanya salah satu anjuran Rasulullah agama Pak, perbaiki yang namanya tetangga. Itulah salah satu Ramadan ini mengajari kita perbaiki yang namanya tetangga berjamaah. Coba lihat Pak. Adakah kira-kira bulan yang mampu mempertemukan kini setiap waktu banyaknya begini? Tidak ada Pak. Cina bikin Ramadan. Di luar Ramadan, kalau pergi Ramadan, pergi semua itu jamaah. Bahkan ada Pak, saya lihat masjid Ramadan belum pergi, masih ada Ramadan jamaahnya sudah pergi duluan. Coba Pak. Makanya itu jamaah yang dimulakan Allah. Orang yang perbaiki silaturahimnya, orang yang perbaiki tetangga kiri kanannya, itulah surga dunia dan akhiratnya. Makanya agama kita menjamin yang baik silaturahimnya, maka insya Allah akan dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya. Itu betul Pak. Coba Pak, kalau mau lihat buktinya, kebetulkah itu kalau orang baik silaturahimnya banyak rezekinya? Dia maki Pak. Tetangga kanan tak orang Palopo. Ada orang Palopo di sini Bapak Ibu? Kebetulan saya bukan orang Palopo. Engkan dekatnya Openg. Saya kan fokus Engkan dekatnya Openg. Tetangga kiri tak orang Pangkep. Kira-kira Pak, tetangga kanan orang Palopo, tetangga kiri orang Pangkep. Tetangga kanan tak ini musim durian. Coba Pak, musim durian tidak pernah beli durian. Karena kalau ada duriannya lagi dari kampung, nak kasih lagi. Kenapa? Baku baik ki. Kayak saudara ki. Tetangga kiri tak orang Pangkep. Tidak pernah ki beli ikan balai bau, selalu ki ngantri ikan balai bau. Kenapa Pak? Karena baku baik ki. Tapi coba baku bombe ki Pak. Wah. Musim durian tidak pernah ki dikasih duriannya. Baunya mami nak kirimkan ki. Bahkan sengaja nak buang itu kulitnya di depan got. Melapor ki, hai tetanggaku, sorry besti. Makan kak durian, tapi pernah ku sakiti hatiku, sakitnya ku disiit. Cukup baunya ku kirimkan ki. Kira-kira Pak, baik tidak? Jadi tidak ada baiknya itu, Pak. Apalagi ibu di atas, Bu. Dari dia suka baku bombe. Saya lihat ini buka-bukanya, ibu tidak ada di masjid sana itu yang jauh di sana suka bombe. Nah, ada itu baiknya orang baku bombe pada. Makanya agama kita menegaskan melebihi daripada 3 hari, warning hati-hati. Karena orang baku bombe itu Pak jauh sakit di sini. Kira-kira nih Pak, kalau masuk di perumahan, semua orang yang kita temui tidak ada senyum. Begini kasih itu Pak gosip Terus? Ke situ Pak cerita iya. Tapi coba Pak baru ki masuk di perumahan, subhanallah tersenyum. Iya Ustaz singgah ki. Iya mamanya Mimi kesini ki. Iya mamanya Tuti ada minyakku. Saya juga ada pisangku. Sebentar kita pisgor. Subhanallah.
Kira-kira bukankah itu namanya surga dunia? Dia lagi bicara akhiratnya, dunia mau dulu. Karena kuliah orang sekarang, Pak, kalau tidak ada di depan matanya, susah. Itulah memang ciri-ciri iman kita. Seandainya itu amalan-amalan Ramadan itu dilihat, Pak, nah tidak ada masjid kosong. Baku rebutan itu mau masuk orang di masjid, saya mau saya. Tapi karena iman yang bicara, Pak, ya lihat, kita tahu itu yang kuat iman, Pak. Yang kutu masih ada ngorok di rumahnya. Coba, Pak. Nah ini tadi jamaah, Pak. Ini yang baik. Saya tidak pernah sakit hatinya tetangga. Makanya tetanggaku itu semua senang. Inilah istilahnya orang Bugis dulu kita, Pak. Ya. Mati mau watak kali temati rampe-rampe. Ada orang tua dulu kita sudah ratusan tahun matinya, tapi sampai sekarang disebut-sebut. Kenapa? Hatinya baik. Wih, baik sekali tuh orang. Ini, Pak. Kemudian yang terakhir, Pak. Bayi momi jangan. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dimulakan Allah. Kelebihannya jamaah ini tadi. Seingatku, seumur-umurku saya tidak pernah menipu orang. Sekarang, Pak, era sekarang, wih, ditipu mami tidak ada. Mapa tolo-tolo, egana. Orang capek mapa tolo-tolo di darat, Pak. Di online lagi mapa tolo-tolo. Baru sakitnya ku di sini. Ya, Pak tolo-tolo itu bukan orang lain, Pak. Mungkin biasa kita sama-sama berjamaah. Untuk kalau tidak pakai songko haji. Coba, Pak, mau lihat buktinya. Saya ini bicara jujur, Pak. Setiap kali kita temui. Biasa kalau lewat ada jalanan banyak itu musim-musim buah-buahan. Musim rambutan kek, lansak kek, biasa, Pak, ya. Dulu di mobil itu banyak. 10.000 3 kilo. Beli pakai 10.000 3 kilo, Pak. Ambil betul ki ini, betul. Diambil 10.000 3 kilo. Pulang makin timbang di rumah, betul gak 3 kilo, Pak? Wih, jangankan 3 kilo, 2 kilo pun susah. Baru yang menjual di situ pakai songkok. Coba, Pak. Nggak usah kita terlalu jauh. Di penjual ikan. Deng, baru ini kata baru. Beli. Sampai di rumah dia bonyok. Menipu, Pak. Sekarang ditipu mami tidak ada mau tipu mau potong. Jauh. Macam-macam, Pak. Sekarang hati-hati, Pak. Terutama saya sampaikan saudara kami yang pengurus masjid. Sekarang itu ada orang menipu, Pak, pakai modus masjid, bantuan. Telepon, halo, kita bendaharanya. Iya, saya ada rezekiku. Saya dari ini, atas namakan pejabat apa dan seterusnya. Saya mau menyumbang. Tapi sumbangannya itu nak kasih lebih. 10 juta, 14 juta. Itu 4 jutanya kembalikan ke anak yatim piatu dan seterusnya. Karena itu kan pengurus masjid, Pak. Karena saya juga ketua pembangunan masjid. Itu kan ketua pembangunan masjid, Pak, kan tidak ada buku, ATM, tak? Tidak ada rekening bata. Kita tidak tahu ada yang masuk atau tidak. Begitu biasa suruh dibilang itu yang 4 juta lebihnya transfer untuk anak yatim. Nah, kirimkan rekening. Ternyata itulah nomor rekening. Tapi tidak ada yang masuk. Nauzubillah. Cerdasnya orang, Pak, kalau menipu. Ini orang tidak ada, Pak, seperti itu. Tidak ada, Pak. Bahkan ada lagi sekarang, Pak, saya lihat itu yang penjual-penjual begitu. Timbangan jujur. Jujur nih timbangannya, Pak. Berarti memang selama ini tidak jujur, Ki. Jadi inilah contoh-contoh kecil seperti ini, Bapak Ibu, yang perlu kita ubah. Nah, usah kita terlalu jauh cerita itu luar negeri, Amerika, jangan mau. Kita kembali kepada diri kita, ibda binafsi. Saya ini sudah betul keberagama. Sekecil-kecil itu mau saja. Kenapa Rasulullah hebat? Kenapa Rasulullah dikagumi? Karena Rasulullah ibda binafsi, memulai diri sendiri. Bapak Ibu yang dimulakan Allah, saya lihat sudah mau jam 6. Masuk hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Masuk hati lebih jauh menyampaikan pesan-pesan agama kita, Pak. Apa boleh buat kita dibatasi oleh waktu. Oleh karena itu saya tutup tausiah saya dengan suatu pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah bawa aku numpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, Allah boleh mempertemukan kita kembali. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.